Bikin waffle yuk, yang enak, empuk, cocok buat sarapan pagi atau buat temen minum teh sore-sore bareng keluarga. Dikasih topping madu murni, wah luar biasa nih. Saya contohin bikinnya yang super simple, sat-set gak pakai ribet ya. Langkah pertama, kocok 2 butir telur utuh sampai berbusa, lalu tambahin setengah sendok teh soda kue, seperempat sendok teh garam, 1 sendok teh vanili cair, dan 3 sendok makan gula pasir. Aduk lagi sampai gulanya larut. Setelah itu tambahin 6 sendok makan tepung terigu dan 2,5 sendok makan minyak atau margarin cair. Lalu aduk lagi sampai rata dan jadi kayak gini. Selanjutnya tuang adonan ke dalam cetakan waffle sekitar 3 sendok makan lebih, lalu tutup dan biarkan sampai matang. Ini cetakannya saya pakai yang super praktis aja ya, pakai cetakan waffle elektrik. Tinggal colok listrik, waffle-nya langsung jadi. Nah, ini udah matang. Saya bikin waffle yang teksturnya empuk di luar, empuk di dalam. Kalau mau waffle yang garing di luar, empuk di dalam, panggangnya harus agak lama ya guys, sampai warnanya full kecoklatan. Dari resep tadi cuma bisa buat 3 piece waffle ya. Jadi kalau kalian mau bikin banyak, tinggal kali lipatin aja resepnya. Ini resepnya udah pas ya, gak terlalu manis juga. Oke, selamat mencoba ya, semoga suka. Kalau lagi duduk-duduk nyantai kayak gini, kayaknya enak ya sambil makan pisang goreng. Pisangnya dalamnya dibikin kopong kayak gini. Rasanya ini enak, unik, kriuk, dan bikin mau-mau lagi. Cara bikinnya gampang aja, campurkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, gula pasir, vanili, pewarna kuning, dan air. Untuk takaran lengkapnya udah saya tulis di deskripsi ya guys. Selanjutnya aduk-aduk sampai tepung dan airnya tercampur merata. Setelah itu tambahkan biji wijen putih dan hitam. Kalau gak punya wijen hitam bisa diganti chia seeds ya. Tapi kalau chia seeds dimasukinnya terakhir aja. Jangan sampai lama-lama terendam air, nanti jadi ngembang. Kalau udah siap adonan tepungnya, lalu siapkan juga pisang raja uli dan pipihkan jadi kayak gini ya. Ini ada 10 buah, tapi yang digoreng jadinya cuma 6 buah aja. Tapi kalau tepungnya dibikin lebih cair, bisa sampai 8 atau 10 pisang yang digorengnya. Kalau saya ini lagi cobain bikin adonan tepungnya agak tebal ya. Tapi jujur sih lebih kriuk kalau agak tipis tepungnya. Selanjutnya celupin pisangnya yang udah gepeng tadi ke dalam adonan tepung cair. Bolak-balik dan lalu goreng dengan minyak panas. Biarkan sampai matang, tapi jangan sampai terlalu kering ya. Minyaknya ini saya campur dengan margarin biar pisangnya lebih gurih. Ini sih opsional aja ya, boleh pakai boleh juga enggak. Kalau udah kering lalu angkat dan celupin lagi ke adonan tepung cairnya. Abis itu goreng lagi kedua kalinya sampai benar-benar kering dan ngembang pisangnya. Ini pisangnya jadi gede ya ukurannya, selain karena tambahan 2 lapis tepung juga karena pisangnya mulai ngembang. Nah ini pas udah keringnya kelihatan lebih tebal ya pisangnya, tadinya kan agak penyet. Ngembangnya ini karena dikasih baking powder ya guys, jadi kalau mau bikin pisang kopong jangan cuma pisang dan tepung aja, tapi wajib pakai baking powder biar jadi gendut dan kopong dalamnya. Oke, ini udah mateng pisang kopongnya, gendut-gendut ya jadinya. Ini dalamnya beneran jadi kopong loh, kita lihat ya sekopong apa. Nah kayak gini nih, kalau orang-orang biasanya masukin coklat lumer ke dalam pisangnya ini, tapi karena saya gak suka coklat lumernya, jadi gak dipakein coklat ya. Kalau lumer makannya susah, suka belepotan. Oke, selamat mencoba ya, semoga kalian suka. Bikin pisang goreng lumpia gulung yuk. Bikinnya praktis, rasanya enak, kres-kres, isiannya bisa keju, coklat, atau susu. Cara bikinnya gampang aja, siapin 6 buah pisang raja uli lalu hancurkan dengan garpu. Jadinya kayak gini ya. Simpan di atas lembar kulit lumpia dan gulung kayak gini. Di ujung gulungan jangan lupa kasih lem terigu. Untuk pelengkap isiannya bisa ditambah keju parut, coklat meses, atau susu. Tapi kalau pisangnya udah manis, gak dikasih apa-apa juga tetap enak ya. Kalau saya ini isiannya susu. Nah hasilnya kayak gini, gampang kan? Sat-set anti ribet. Dari 6 buah pisang menghasilkan 9 gulung. Dan sekarang waktunya digoreng. Gorengnya pakai api sedang ya, biar gak gosong. Jangan lupa dibalik-balik. Dan kalau udah matang, udah kering, lalu angkat aja. Dan ini dia hasil gorengnya, mirip gorengan kroket ya, tapi isiannya ini pisang. Sekarang hidangkan di piring saji. Oke ya, segitu dulu aja sharingnya buat hari ini. Selamat mencoba dan semoga kalian suka. Hampir tiap pagi suami saya minta dibikinin sarapan katanya ini. Enak banget, manisnya pas dan ada gurih-gurihnya. Jadilah nagih pengen makan tiap hari. Padahal sih bikinnya gampang banget dan praktis. Jadi seneng aja bikininnya kalau segampang dan sepraktis ini. Siapkan mangkuk, masukkan 4 butir telur utuh, tambahkan 1 sendok teh soda kue, 1 sendok teh vanila bubuk atau cair, 3 sendok makan gula pasir yang udah di blender, dan setengah sendok teh garam. Lalu aduk cepat sampai agak berbuih. Dan lalu tambahkan 12 sendok makan tepung terigu. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan sampai dengan 5 sendok makan margarin dan tambahkan 2 sendok makan sukade atau bisa juga buah kering lainnya ya, lalu aduk sampai merata. Selanjutnya panaskan wajan anti lengket dan tuang 1 centong adonan, tutup, biarkan matang lalu balik.
Lanjutkan tuang adonan lagi dan lakukan yang sama kayak sebelumnya sampai adonannya habis. Nah, ini udah matang pancake-nya, disajikan dengan cara ditumpuk kayak gini ya. Lalu siramin madu atau sirup buah kental atau susu atau apa aja sesuai selera. Kalau saya paling suka pakai madu, lebih enak dan wanginya mantap banget. Oke deh, selamat mencoba ya. Semoga kalian suka. Membuat bolu pisang mini yang kembang sempurna, enak, empuk, moist, dan wangi itu mudah banget loh. Apalagi kalau adonannya dibuat dengan hand mixer mini dari Hand River. Kocokannya yang dahsyat bikin bolunya jadi bagus menul-menul kayak gini. Mau tahu cara bikinnya? Ikuti videonya sampai habis ya. Hancurkan 2 buah pisang Ambon atau setara dengan 100 gram ya. Lalu masukkan 3 butir telur ke dalam mangkuk, tambahkan setengah sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Selanjutnya kocok telur dengan menggunakan hand mixer dari Hand River. Kocok dengan speed paling tinggi sampai telurnya kental berbusa atau bisa juga sampai telurnya kental berjejak. Selama proses kocok, jangan lupa masukkan sedikit demi sedikit gula pasir takaran 30 gram atau bisa juga pakai gula tepung ya. Setelah telurnya kental berbusa kayak gini, lalu tambahkan 100 gram tepung terigu pro sedang dan kocok lagi dengan kecepatan rendah. Lalu tambahkan 30 ml minyak goreng dan kocok lagi sampai tercampur rata. Dan terakhir tambahkan pisang Ambon yang tadi udah dihaluskan. Aduk lagi sampai semua adonan tercampur merata. Nah, kalau udah selesai adonannya, lalu masukkan ke dalam cetakan mini yang udah diolesi margarin tipis-tipis. Lalu kukus sampai ngembang sempurna kayak gini. Wah, full ya ngembangnya sampai menurun gitu. Kalau udah matang lalu angkat dan sajikan. Ini hasilnya luar biasa bagus dan sangat wangi meskipun nggak pakai vanili ya. Wah, recommended banget bikin bolu pisang kukus mini pakai hand mixer dari Hand River ini. Lihat aja buktinya sangat memuaskan kan? Ditunggu orderan hand mixernya ya, jangan sampai gak cekot loh. Ditungguin banget nih.